Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis perancangan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dalam perusahaan menggunakan metode Word and Paper. Salah satu perusahaan yang saya ambil yaitu PT Garuda Indonesia Persero, yang mana perusahaan ini merupakan maskapai ternama di Indonesia dengan penerbangan pertama kali pada tahun 1940-an di era pendudukan Belanda. Perusahaan ini mempunyai visi misi, yaitu dengan misi menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia, dan dengan misi sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya itu perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi PT Garuda Indonesia Persero mempunyai dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang mana faktor internal pada perusahaan ini mencakup proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis beserta nilai tambahnya. Yang kedua itu melihat kondisi manfaat terhadap bisnis dan kontribusinya itu seperti apa. Yang ketiga itu ada proses sistem penerbangan dengan perkembangan zaman. Jadi proses penerbangannya itu mengikuti perkembangan zaman ke zaman. Yang kedua, faktor eksternal, yang mana perusahaan ini mengelola sumber daya manusia dan manfaat teknologi PT Garuda Indonesia Persero. Di dalam metode Word and Paper terdapat tahap-tahapan. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan pada perusahaan ini, yang pertama ada maskapai terbesar di Indonesia atau juga ternama. Yang kedua itu fasilitas dan pelayanan yang prima. Yang ketiga sistem penerbangan yang mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat itu rute penerbangan domestik dan internasional. Untuk kelemahannya, yang pertama ada harga tiket yang terbilang cukup mahal. Yang kedua itu adanya faktor teknis dan operasi penerbangan. Nah, faktor ini yang menyebabkan kadang keterlambatan keberangkatan atau yang sering kita dengar delay. Yang ketiga itu terbatasnya jumlah pesawat. Untuk peluang, yang pertama itu dukungan dana dari pemerintah. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan ke luar negeri. Yang ketiga itu pertumbuhan unit organisasi dan perusahaan. Jadi PT Garuda Indonesia ini dia bukan hanya satu saja, tetapi dia memiliki unit-unit lainnya. Salah satunya itu PT Aerowisata, itu termasuk unit dari PT Garuda Indonesia. Untuk ancaman itu, yang pertama itu ada pesaing baru. Setiap usaha atau bisnis itu pasti mempunyai pesaing baru, walaupun dia ini perusahaan ternama dan maskapai terbesar di Indonesia, dia juga memiliki pesaing. Yang kedua itu keadaan cuaca. Nah, keadaan cuaca ini bisa menyebabkan ancaman, karena jika cuaca itu sedang badai atau apa gitu kan, nah itu bisa menyebabkan pesawat tidak jadi berangkat atau ditunda. Yang ketiga itu kehandalan sistem IT. Selanjutnya ada balance scorecard. Nah, balance scorecard ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, internal, dan SDM. Untuk balance scorecard perusahaan ini di bagian keuangan, yaitu mengenai pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Untuk pelanggan, nah di pelanggan ini dia kepuasan fasilitas dan layanan prima pada pelanggan yang mereka rasakan. Untuk internalnya ada peningkatan pendapatan, terus kualitas dan operasional perusahaan ini bagaimana. Kemudian ada SDM atau sumber daya manusia. SDM ini berupaya untuk meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik. Nah, pelatihannya seperti seminar dan lain-lain.
Selanjutnya itu ada value chain. Nah, value chain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada primary activity dan support activity. Yang pertama, saya akan membahas tentang primary activity. Primary activity ini terdapat inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, dan service. Pada perusahaan ini, untuk inbound logistiknya itu yang pertama ada keunggulan pengadaan, yang kedua membangun sistem pengadaan yang sesuai dengan dunia praktik kelas terbaik, yang ketiga itu ada perusahaan menggunakan konsep desentralisasi. Nah, desentralisasi ini merupakan kewenangan atau tanggung jawab dari pusat. Kemudian ada operation. Yang pertama, melakukan peningkatan penerbangan, yang kedua pesawat ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan pesawat yang handal dan nyaman. Yang ketiga itu peningkatan sarana dan prasarananya. Nah, sarananya seperti pelayanan dan prasarananya seperti fasilitas kayak kursi ataupun yang lain-lain. Kemudian ada outbound logistik, yang mana outbound logistik di perusahaan ini berupaya membangun banyak kemitraan sehingga proses transaksi pengadaan dapat dikurangi dan berfokus pada tujuan utama perusahaan. Selanjutnya ada sales and marketing. Yang pertama itu memberikan promo tiket via online maupun offline. Nah, kalau via online ini biasanya melalui website perusahaan ini tersendiri yang resmi ataupun dari website lain untuk pembelian tiket. Nah, di situ diadakan promo. Kemudian untuk offline ini mungkin bisa seperti kayak lagi ada acara event-event ataupun seperti di mall-mall itu mereka ngadain promo tiket untuk perusahaan ini. Yang kedua itu ada memfokuskan peningkatan penjualan berdasarkan segmen pasar. Yang ketiga itu melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain ini bisa meningkatkan penjualan tiket untuk perusahaan ini. Misalnya dia bekerja sama dengan perusahaan yang tentang traveler gitu. Yang kedua itu ada support activity. Di dalam support activity ini ada infrastruktur, research management, product and technology development, dan procurement. Nah, untuk infrastruktur pada perusahaan ini itu manajemen perusahaan melakukan transformasi bisnis dan restrukturisasi secara menyeluruh dengan tujuan agar meningkatkan nilai perusahaan dan kinerjanya. Yang kedua itu human resource management. Di dalam itu ada perusahaan akan mendorong terciptanya bekerja lingkungan yang kondusif agar mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan. Kemudian ada pelatihan kemampuan. Seperti di balance scorecard tadi di bagian SDM itu kan ada tentang pelatihan untuk meningkatkan kinerja para karyawan ataupun skill karyawan untuk pemimpin di masa depan nanti atau di masa mendatang. Kemudian yang ketiga ada product and technology development. Itu ada implementasi sistem aplikasi yang menyediakan berbagai kemudahan dan informasi serta peningkatan perbaikan sistem dan fitur dalam pemesanan tiket online. Yang keempat ada procurement, yang mana di dalam procurement ini ada pemilihan vendor, pembelian pesawat, terus semua rekaan dilakukan evaluasi administratif. Selanjutnya itu ada critical success factor atau sering didengar CSF. Nah, pada perusahaan ini dia mempunyai faktor kesuksesan. Yang pertama, efisiensi biaya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, evaluasi sistem operasional. Yang keempat itu peningkatan kinerja sistem, pengadaan lingkungan. Yang kelima itu peningkatan profesionalisme. Yang keenam itu pendidikan pelatihan. Selanjutnya ada portofolio aplikasi. Di portofolio aplikasi ini terdapat 4 bagian, ada strategik, high potensial, key operation, dan support. Nah, di dalam strategik ini yang pertama ada aplikasi layanan seluler dan Garuda Online. Yang kedua itu kemitraan penjualan online. Kemudian di high potensial itu ada sistem online perusahaan pengadaan. Di key operation ada sistem pelayanan penumpang. Dan di supportnya itu yang pertama ada sosial perusahaan. Sosial perusahaan ini misalnya
tim CSR gitu. Yang kedua ada mendistribusikan manual pesawat secara online. Nah, itulah penyampaian mengenai analisis strategi SITI pada perusahaan PT Garuda Indonesia Persero menggunakan metode word and paper, dan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan perencanaan strategi SITI ini, pihak perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam mengembangkan SITI yang selaras dengan strategi perusahaan. Dalam strategi SITI ini terdapat metode word and paper dapat membantu pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dan mampu mengambil keuntungan dari SITI secara maksimal, serta menghasilkan rekomendasi SITI yang akan dikembangkan dalam bentuk portofolio untuk pengembangan di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.